Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 242. Dia kembali tersenyum. Mungkin Alfian yang merasa tidak aman pergi denganmu. Camilla, batin dia. Tunggu di dalam saja, yuk. Sembari membantu Umi menghafal dialog. 2 jam lagi. Umi juga harus pergi. Dia melebarkan daun pintu. Umi masih sering syuting. Camilla mengekor tangkah dia masuk kamar. Dia mengangguk. Umi jadi artis sudah lama tapi kenapa konsisten sekali pakai baju kuno? Minimal gaun panjang bermotif, stylish dan fashionable. Kenapa model gamis Umi selalu lurus dan polos? Umi sama dengan Mami Lanita, pakaiannya syari tapi aku nggak like. Ucap Camilla. Dia Pitaloka duduk di sebelah Camilla. Nilai syari atau tidak syari pakaian yang kita kenakan, tidak terletak pada model dan ukurannya, melainkan pada fungsinya. Fungsinya kan untuk menutupi tubuh, sela Camilla. Nah, itu dia, dalam berbusana pun Islam punya aturan. Pakaian harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi. Tidak berfungsi sebagai perhiasan. Tidak transparan apalagi terlampau ketat. Tidak pula harus diberi parfum, jelas dia hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Camilla. Camilla mengendus tubuh dia. Ilya, lo, Umi nggak ada wangi-wangi parfum. Camilla merasa takjub. Padahal dia adalah artis papan atas. Ah, tetap saja aku nggak like. Kuno. Camilla tetap saja mencibir. Dia tetap tersenyum mendengar kalimat-kalimat yang dilontarkan Camilla. Pakaian kita bukan merupakan libas syurah, sayang. Jadi tak perlu banyak model atau corak dan warna yang mencolok. Apa? Libas apa? Camilla mengernyit. Libas syurah, pakaian yang menarik perhatian orang-orang. Itu tidak boleh, sahut dia. Nah, kan. Kaku banget memang aturan-aturannya. Oh, God, sungguh aku nggak like. Umi. Camilla merajuk dan menggeleng tak setuju dengan ucapan dia. Dia masih saja tersenyum, sementara kedua perempuan itu tak tahu jika Alfian mendengarkan percakapan mereka di luar kamar. Camilla memang selalu seperti itu sejak kecil. Belak-belakan dan apa adanya, tidak berubah. Sudut bibir Alfian tersungging tipis. Di kejauhan, diam-diam Zahra mengepalkan kedua tangan. Umi dia pilih kasih. Aku yang jelas soleh begini dan tahu cara berpakaian yang sopan. Malah ditegur dengan pedas, sementara kerabatnya dimaklumi terus. Paling juga kerabat jauh. Gelagat mereka mencurigakan. Aku harus waspada. Sudah lama aku mengincar Gus Alfi. Zahra mengoceh kesal dalam hati. Zahra mengintip dari balik jendela ruangan pribadinya. Kepergian Alfian dan Camilla membuat hatinya dirundung mendung tak berhingga. Sebelum mereka pergi, Zahra sudah mewanti-wanti Ham agar memberitahu kemana saja Alfian dan Zahra pergi dan apa yang mereka lakukan. Sementara di mobil, Camilla mendekat pada Alfian. Sontak Alfian menggeser tubuhnya. Aku sedang punya wudhu dan lagi kamu mau apa? Ucap Alfian tenang. Fa ampun, nggak usah takut kali. Tenang saja, aku tidak tertarik pada laki-laki, desis Camilla. Bagimu tak apa-apa. Bagiku tidak, sahut Alfian. Camilla tersenyum manja. Kurasa Zahra menyukaimu, ujar Camilla. Alfian mengerutkan kening. Menyukaiku? Ah, masa kamu tidak peka? Ses jealous to me. Ah, ada-ada saja, elak Alfian. Oh, ya, apa kamu sudah punya pacar? Tanya Camilla. Alfian menggeleng kalem. Wajah dan tatapannya tampak teduh. Setampan ini nggak punya pacar. Puji Camilla. Seketika wajah Alfian bersemu merah.
Dia memalingkan wajah, malu dipuji tampan oleh Camila. Terima kasih pujiannya. Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT. Tapi aku tidak memiliki teman dekat perempuan. Alfian berkata dengan tersenyum. Dia berusaha menahan sesuatu yang aneh yang mengetuk dinding hatinya. Tapi tambatan hati punya kali, goda Camila. Alfian diam saja. Ta'aruf mungkin. Apa kamu sedang ta'arufan? Alfian kembali menggeleng. Camila menepuk dahinya. Zahra cocok denganmu, Gus. Cantik dan agamis. Busana yang dia kenakan syar'i. Sesuai seleramu dan tentunya selera Umi Abi, oceh Camila. Bukan sesuai seleraku atau selera Abi dan Umi. Menutup aurat bagi perempuan muslim adalah wajib, Nona. Ralat Alfian. Ya, aku tahu. Jangan ceramah pagi-pagi. Camila seketika protes. Tadi sudah diceramahi Umi dia, sekarang anaknya sudah mulai ceramah. Takut kepalaku berasap. Camila menggeleng berulang kali. Alfian diam. Menurut apa kata Camila? Saat ini misi Alfian adalah membuat Camila nyaman bersamanya. Pelan-pelan Alfian harus bisa menarik Camila dari jalan berkelok dan berduri. Oh, ya, kamu belum sarapan, Gus. Kerling Camila. Sudah makan pisang goreng buatan Mbak Zahra, jawab Alfian. Itu camilan saja. Nanti kita sarapan berat yang enak-enak. Kenapa harus hunting keluar? Masakan Chef Dimitri rasanya melebihi rasa masakan chef restoran di luar sana padahal, ujar Alfian. Lia, memang. Tapi sebetulnya aku sedikit risih di sana. Mami nggak berhenti ngoceh dan menyindirku di depan semua orang. Mana di rumah Papi Reza sedang berkumpul banyak orang. Pengang telingaku. Camila cemberut. Oh, ya, pinjam ponselmu lagi, please. Tadi kamu telepon aku pakai ponsel siapa? Tanya Alfian. Aku tadi pinjam ponsel Briana, sahut Camila. Alfian memberikan ponselnya pada Camila. Maka sepanjang perjalanan menuju restoran hotel yang dimaksud, Camila menelepon Bitri lalu berceloteh dalam bahasa Inggris. Tampak mesra layaknya orang normal berpacaran dan Alfian hanya membiarkannya saja, untuk saat ini. Menjelang siang, Alfian dan Camila baru pulang dan mampir ke pesantren untuk memberikan gamis-gamis yang dibelikan Camila untuk Zahra. Halo, Sista, nih. Zahra memberikan langsung gamis yang dia beli untuk Zahra. Gamis dengan bahan super premium beserta himar. Apa ini? Tanya Zahra bingung saat Camila memberikan 4 paper bag berukuran besar padanya. Camila sebetulnya prihatin pada Zahra saat mendengar cerita tentang gadis muslimah yang menjabat sebagai ketua bendahara pesantren itu. Ini gamis, himar, baju dalaman dan juga kaos kaki berjari. Tadi aku sama Gus Alfi mampir ke butik muslimah. Terimalah. Zahra meletakkan 4 paper bag besar di atas kursi besi karena Zahra hanya bengong saja melihat apa yang diberikan Camila. Untukku. Tanya Zahra pelan. Lia, untukmu. Oh ya, karena sebelum pergi aku dapat ceramah dari Umi dia, maka gamis yang kubeli semuanya polos, tidak bermotif. Tapi kujamin ini bahannya super premium. Bakalan adem. Kalau sis gerah, maka pakaian ini akan memberikan efek. Sebaliknya, akan terasa adem dan dingin. Keren, bukan? Camila merengkuh kedua bahu Zahra. Zahra terpaku. Gadis langsing dan seksi di hadapannya ternyata baik sekali. Apa Nona membeli gamis juga? Tanya Zahra. Camila menggeleng lalu berbisik di telinga Zahra. Kuno. Zahra menahan napas. Masih saja gamis dibilangnya kuno oleh Camila. Sudah? Ya. Aku mau pulang. Perutku sudah kenyang,
mau tidur lagi. Bye, semoga pakaian yang kuberikan bisa menjadi nilai ibadah untuk kita. Lia kita. Kalau baju ini sis pakai untuk beribadah, aku kecipratan pahalanya, dong. Betul. Camilla. Mengedip bersahabat. Jangan cemburu padaku. Gus Alfian bukan seleraku, jadi kau aman. Kalau perlu aku akan jadi makomblangmu. Imbuh Camilla seraya melambai dan memberikan kiss jauh untuk Zahra. Assalamualaikum. Pamitnya. Zahra terpaku hingga dia hanya mendesis waalaikumsalam saat Camilla sudah hilang dari pandangan. Camilla merasa prihatin pada Zahra. Zahra adalah salah satu anak jalanan yang diambil panti Sanggaraloka dulu. Zahra seorang yatim piatu. Maka Sanggaraloka mengurusnya dengan baik. Karena cerdas dan cekatan, Zahra menarik perhatian para pengurus panti saat itu, termasuk Reza, Ustaz Ridwan dan Lanita tentu saja. Maka saat panti asuhan Sanggaraloka berubah nama dan beralih fungsi menjadi pesantren, Zahra diangkat menjadi ketua bendahara. Zahra adalah satu orang kepercayaan Ustaz Ridwan dan juga Reza Darmawangsa. Bendahara sebelumnya adalah ahli accounting dari luar pesantren yang direkrut Reza, tapi berakhir dengan pemecatan karena kasus korupsi. Zahra Wulandari, nama panjang gadis itu, memegang jabatan bendahara sudah bertahun lamanya. Kejujurannya sudah teruji. Keuangan pesantren dikelola dengan sangat baik oleh Zahra. Gadis yang sebentar lagi beranjak usia 30 tahun itu sangat amanah dan Reza maupun Ustaz Ridwan menyukainya. Maka saat dia mengadukan perihal keberanian Zahra pada Alfian, Ustaz Ridwan terdiam sesaat. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Zahra adalah perempuan cerdas, tangguh, disiplin serta sangat amanah dengan jabatannya sebagai ketua bendahara, Umi. Tak apa jika Umi sudah memperingatinya. Semoga Zahra segera menyadari kekeliruannya untuk senantiasa menjaga sikapnya pada Alfian di pesantren ini. Begitulah jawaban Ustaz Ridwan pada istrinya Diah Pitaloka. Sore hari di kamarnya, Zahra termenung melihat tumpukan gamis dan himar yang dibelikan Camilla. Gadis itu mencoba memakai salah satu himar yang menutupi dada, bahkan panjang hingga perut. Zahra termenung. Selama ini Zahra sangat jarang sekali membeli pakaian. Lebih sering diberi oleh dia. Andai membeli pun, Zahra hanya membeli gamis dan himar berbahan biasa dengan harga murah. Gajinya dia tabung dengan aman. Ingin membeli gamis berbahan bagus tapi dia merasa sayang. Kemudian Zahra keluar dari kamar. Dia mencari-cari Alfian. Dilihatnya Alfian sedang sendirian berjalan menuju taman belakang, mungkin hendak ke makam Yulia, pikir Zahra. Zahra mengejarnya. Tak dia pedulikan bisik-bisik santriwati yang melihatnya. Saat ini dia bukan untuk menggoda Alfian tapi ingin menanyakan nomor ponsel Camilla. Zahra ingin berterima kasih secara khusus pada Camilla. Camilla tidak punya ponsel, jawab Alfian. Zahra mengerutkan kening. Tidak punya ponsel. Apa iya? Tinggal di luar negeri tidak punya ponsel. Bukankah tadi pagi Nona Camilla menelepon Gus Alfi? Alfian tersenyum tipis. Panjang ceritanya kenapa Camilla tidak punya ponsel. Tadi pagi, dia menelepon memakai ponsel iparnya, sahut Alfian. Zahra berpamitan kembali dan segera masuk kamar. Tak dia gubris para santriwati yang memandang aneh padanya. Di kamarnya Zahra membuka laci lemari. Ada satu ponsel miliknya, lumayan bagus dari yang dia pakai saat ini. Ponsel pemberian seorang sahabatnya yang sudah diadopsi keluarga kaya beberapa tahun yang lalu. Gadis itu berjalan tergesa-gesa menuju taman, kembali menemui Alfian. Gus, maaf, ini ponselku, lumayan bagus. Bisa dipakai oleh Nona Camilla. Alfian tertegun.
Bagaimana bisa Zahra berubah secepat itu? Tadi pagi bukankah Zahra begitu sewot dan tidak suka pada Camila? Kini sorot mata Zahra tampak bersahabat saat berniat memberikan ponsel untuk Camila. Tapi Camila memang tidak boleh memakai ponsel saat ini, ucap Alfian. Zahra melongo heran.